adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Meskipun kita masih berada di rumah saja, kita tetap mengikuti ibadah dari online. Tetap semangat ya adik-adik ya. Yuk, angkat tangannya. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk diangkat tangannya. Nah, adik-adik semua udah gak sabar kan mendengarkan firman Tuhan serta nyanyian yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan Alkitab, boleh duduk bareng mama papanya, boleh juga duduk dengan kakak atau adiknya. Kita akan segera mendengarkan ibadah kita dan firman kita pada hari ini. Nah adik-adik, kita akan membangkitkan semangat kita. Yuk kita nyanyikan pujian pertama kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik ikuti ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, yuk kita doa yuk. Kita mau berbicara pada Tuhan. Kakak Fania yang akan memimpin dalam doa. Adik-adik boleh mengikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang telah Kau berikan pada kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga kami serta teman-teman kami. Tuhan, berkatilah kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman dapat memberikan firman yang baik sehingga dapat kami pelajari di kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pasti tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat baik pada kita. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, Tuhan Yesus yang memberikan papa mama juga buat kita, dan banyak lagi yang Tuhan berikan pada kita. Nah, sebab itu kita perlu memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, kini kita akan menyanyikan pujian kita yang berikutnya dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh ikut bernyanyi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuk
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk, mana yang tadi udah angkat tangan? Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Kakak Fania mau nanya lagi nih. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang baik. Kita mempersiapkan Alkitab kita mempersiapkan hati kita. Marilah kita sambut firman Tuhan, marilah kita nyanyikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom Amanginang, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Dewi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dewi mau ajak adik-adik duduk yang rapi dulu yuk. Duduk yang benar dulu. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah belum? Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau telepon Tuhan Yesus dulu yuk. Ayo, 5, 10. Sepertinya masih ada yang belum telepon Tuhan Yesus. Yuk kita telepon sekali lagi. 5, 10. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami terima dengan baik dan dapat kami simpan dalam hati kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kak Dewi baca dulu ya buat kita semua. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Adik-adik, sebelum Kak Dewi bercerita, Kak Dewi mau tanya adik-adik dulu. Adik-adik masih ingat nggak? Ada beberapa mukjizat, ada beberapa keajaiban yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Seperti lagu itu masih ingat nggak? Ada orang buta duduk minta-minta. Masih ingat nggak?
Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang buta. Apalagi ya? Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Tapi ada satu lagi adik-adik yang paling luar biasa. Seperti yang sudah kakak baca tadi. Ternyata Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Wow, keren sekali bukan? Oke, adik-adik Kak Dewi mau bercerita. Di sini siapa yang punya sahabat? Siapa yang punya teman? Kak Dewi juga punya teman. Kamu punya teman ya? Iya. Adik-adik, kalau kita punya teman, kamu sama teman kamu sayang nggak? Pasti sayang. Kalau apalagi namanya sahabat, berarti itu udah teman dekat. Ternyata Tuhan Yesus juga punya sahabat loh. Tuhan Yesus punya banyak banget sahabat. Kak Dewi juga sahabatnya, adik-adik juga sahabatnya. Tapi kali ini Kak Dewi mau bercerita tentang sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya sahabat yang bernama Maria dan Marta. Adik-adik, Maria dan Marta ini punya saudara namanya Lazarus. Kenapa ya dengan Lazarus ya? Oke, adik-adik tahu nggak? Maria dan Marta punya saudara yang namanya Lazarus. Adik-adik, Maria dan Marta sedang sedih sekali. Kenapa ya kira-kira? Mereka sedih sekali karena saudaranya sedang sakit parah. Adik-adik pernah nggak kakak atau dedeknya lagi sakit? Sedih nggak? Iya pasti sedih banget. Kadang kita mau menangis karena kita kasihan lihat mereka sedang sakit. Adik-adik begitu juga Maria dan Marta. Mereka sedih banget karena saudaranya Lazarus sedang sakit. Kenapa ya Tuhan Yesus nggak langsung sembuhin? Tahu nggak? Tuhan Yesus bisa langsung sembuhin. Tapi Tuhan Yesus menunggu waktunya dulu. Dan Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi untuk agar nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan lagi. Dengan cara apa ya? Kak Dewi lanjut lagi ceritanya. Lazarus sedang sakit parah, tapi Tuhan Yesus belum datang. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu, sudah mendengarkan kabarnya. Tuhan Yesus belum datang. Ternyata Lazarusnya meninggal adik-adik. Sedih banget ya. Pasti Marta dan Maria itu nangis. Mereka akan kehilangan saudaranya Lazarus. Oke adik-adik, setelah 4 hari Lazarus sudah meninggal, dia sudah dikuburkan adik-adik. Tuhan Yesus datang ke kota Maria dan Marta. Tahu nggak nama kotanya apa? Nama kotanya itu adalah Betania. Tuhan Yesus datang ke Betania. Ketika Tuhan Yesus datang, Maria dan Marta menangis. Tahu nggak mereka bilang apa? Seandainya Tuhan Yesus ada, mungkin saudara kami Lazarus tidak akan meninggal. Mungkin saudara kami Lazarus akan sembuh. Tapi Tuhan Yesus ajak mereka ke tempat Lazarus dikuburkan. Kira-kira ngapain ya? Oke, mereka pergi ke kuburan Lazarus. Terus batu untuk kuburan Lazarus itu dibuka. Tahu nggak Tuhan Yesus hanya apa? Tuhan Yesus hanya panggil Lazarus adik-adik. Terus gimana? Lazarusnya keluar. Itu artinya Lazarus bangkit. Lazarus hidup kembali. Wow, luar biasa banget ya. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa lakukan itu semua. Bahkan orang mati yang sudah 4 hari sekalipun Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Kak Dewi mau kasih tahu apa buat adik-adik. Ketika adik-adik kesusahan, ketika adik-adik pengen sesuatu, ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik ketakutan, kita mau cari siapa? Kita cari Tuhan Yesus. Pasti Dia akan datang buat kita. Jadi jangan suka kalau sendirian, jangan suka nangis ya. Jangan suka ketakutan. Karena Tuhan Yesus pasti ada menemani
kita semua. Dan satu lagi, dari firman Tuhan hari ini yang diminta untuk kita apa? Agar kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal apapun, mulai dari perkara kecil bahkan sampai perkara besar sekalipun. Luar biasa kan? Iya, anak-anak, kita harus bangga, kita harus tetap senang punya Tuhan Yesus. Berarti kita jadi anak-anak Tuhan Yesus harus semangat, harus berani, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Apalagi sedang sakit. Tadi Lazarusnya aja sakitnya bukan hanya flu, bukan demam, bukan luka, tapi dia itu sakitnya parah banget sampai dia harus meninggal. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus, Lazarus boleh hidup kembali. Oke? Adik-adik percaya nggak? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita juga. Harus percaya. Lewat apa? Makanya Kak Dewi bilang, adik-adik harus rajin-rajin telepon Tuhan Yesus. Harus rajin-rajin bicara sama Tuhan Yesus. Kalau sedang sakit, telepon aja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku lagi sakit. Tuhan Yesus, adik aku lagi sakit. Tuhan Yesus, mama sedang sakit. Kamu harus telepon Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus juga menyembuhkan, datang buat kamu. Oke? Siap? Oke adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Oke? Kak Dewi mau adik-adik berjanji untuk adik-adik selalu percaya, selalu rajin berdoa atau rajin telepon Tuhan Yesus. Siap? Oke adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat hari, buat waktu yang masih Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi tongkat ketika kami berjalan, dapat menjadi penerang ketika kami kegelapan. Dapat menolong kami juga Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, yakinkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan, berkati adik-adik kami ini, berkati setiap tumbuh kembang mereka Tuhan, berkati setiap aktivitas mereka. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan selalu hadir untuk adik-adik kami sekalian. Kami serahkan hidup kami Bapa, segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh titipkan lewat papa atau mama ya. Nah, kita sekarang akan memberikan sebagian dari diri kita kepada Tuhan sambil kita nyanyikan pujian kita, persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai bernyanyi, sudah selesai mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, kita boleh berdoa lagi. Adik-adik boleh lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami sudah selesai
melaksanakan ibadah kami. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari mulut kami, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengarkan, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan kami ke depannya Bapa, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Berkati seluruh adik-adik kami ini Bapa, berikan mereka kesehatan juga, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita yang daripada Tuhan. Setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.